Baik, perkenalkan, nama saya Maria Benamilda. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas A yang mengikuti program mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Kode, Kelas, dan Kontrol. Dalam buku ini ada 4 bagian, yaitu pertama, orientasi ibu dalam berkomunikasi; yang kedua, aspek bicara anak usia 5 tahun; yang ketiga, aspek bicara anak berusia 7 tahun; yang keempat, 2 masalah teoritis. Nah, pertama saya akan menjelaskan orientasi ibu dalam berkomunikasi. Yang ada perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan permainan. Ada 2 alasan penting dalam konsepsi pertama permainan, antara lain perkembangan kognitif dan sekolah. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif, sosial, dan fantasi anak dikatakan meningkat melalui penggunaan mainan dan media permainan menurut Moore tahun 1964. Nah, di sini dikatakan bahwa perkembangan kognitif, sosial, dan fantasi anak dapat meningkat melalui penggunaan mainan dan media permainan. Nah, ketika anak mengikuti permainan, misalnya permainan tradisional untuk anak sekolah menengah, kelas sosial bawah, anak pedesaan khususnya, mereka mengikuti permainan di mana di sini dalam permainan anak terjadinya dengan sendirinya anak akan mengikuti nalurinya sendiri dalam mengikuti permainan. Nah, ketika ia setiap hari bekerja, maksudnya setiap hari berjalan bersama dengan teman-teman sebayanya dan melakukan permainan, otomatis juga dengan sendirinya nanti ia akan kognitifnya semakin hari semakin bertambah. Nah, menurut saya. Yang kedua, sekolah. Sekolah menawarkan sebagai media pendidikan suatu bentuk permainan yang terkendali lingkungan. Ini menekankan pandangan anak sebagai pencari dan penjelajah hubungan yang spontan relevansi. Nah, itu Gardner 1956-1966. Nah, di sini sekolah sebagai media pendidikan dalam permainan yang terkendali. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan anak usia dini, misalnya kita mengambil contoh mereka atau sekolah formal itu, ketika tingkat SD, SMP, TK, SD, SMP, banyak permainan yang dilakukan dan anak-anak juga akan mengikuti setiap harinya. Ketika anak-anak mengikuti sebuah permainan dengan kelompok sebayanya, dengan begitu juga dengan begitu juga anak-anak akan mengetahui semua permainan, baik itu permainan yang yang tradisional maupun yang modern. Tapi di sini yang menyebabkan perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan permainan, yaitu di mana orang yang kelas menengah ke atas, mereka akan cenderung mereka memain permainan, mereka akan menggunakan gadget, HP, NB begitu. Beda dengan kelas sosial bawah, mereka menggunakan permainan tradisional. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan antara kelas sosial atas dengan kelas sosial bawah, di mana anak yang kelas sosial atas cenderung mereka egois karena egois, dan juga mereka tertutup karena mereka setiap harinya berada dalam kamar atau hanya bermain dengan gadgetnya, sehingga di sini kurangnya interaksi antara anak dengan anak lain, sehingga untuk pengalaman pengalaman bersama dengan teman-temannya berkurang. Nah, beda dengan anak-anak yang menengah ke bawah. Nah, di sini anak-anak menengah ke bawah, di mana mereka mengikuti permainan tradisional, misalnya permainan tradisional, dan mereka juga
dalam permainan tradisionalnya itu kan semacam kelompok regu begitu, sehingga dengan sendirinya mereka bisa menerima perbedaan pendapat dengan orang lain yang walaupun sesuai dengan usia mereka. Nah, dengan demikian perbedaan antara kelompok kelas sosial dalam sikap mereka terhadap permainan dapat mempengaruhi anak di dalam rumah dan juga peluang anak untuk mendapatkan keuntungan dari permainan yang terkontrol di lingkungan sekolah. Nah, ketika misalnya anak yang di lingkungan sekolah, misalnya anak yang menengah ke atas yang permainannya hanya di sekitar rumah, jadi dia kurang berinteraksi dengan orang lain. Orangnya maksudnya ya seperti yang kita ketahui, dia akan menjadi cenderung menyendiri begitu. Beda dengan anak-anak yang menengah ke bawah. Itu menurut saya. Yang kedua, berikut beberapa ide penggunaan permainan. Nah, penggunaan permainan itu bertujuan untuk membuat anak-anak terhibur tersendiri. Nah, yang kedua, agar mereka bisa bermain dengan anak-anak lain. Yang ketiga, agar mereka dapat mengetahui tentang berbagai hal. Yang kelima, membiasakan ibu agar dapat melakukan hal-hal lain. Yang kelima, untuk membantu mereka ketika mereka pergi sekolah. Dan berikutnya, untuk menunjukkan bahwa ibu peduli ketika dia pergi. Nah, di sini menurut saya untuk membuat anak-anak terhibur sendiri ya dalam permainan dalam kelas menengah ke bawah, otomatis ketika ibu pergi ke pasar, dia akan bermain dengan temannya gitu. Yang kedua, untuk berbagai hal. Nah, di sini dalam permainan mereka akan dengan sendirinya mereka belajar tentang saling menghargai, menghormati satu sama lain, dan juga adanya kerjasama dalam kelompok. Yang berikutnya adalah dalam buku ini menyatakan bahwa tidak disarankan untuk sesaat bahwa ibu kelas menengah selalu melihat atau menggunakan mainan untuk kemungkinan kognitif atau fantasi mereka. Juga tidak disarankan bahwa rata-rata konsepsi kelas menengah dalam beberapa hal merupakan satu-satunya konsepsi yang mungkin atau terbaik. Ini sama penting untuk menunjukkan bahwa itu tidak diadakan bahwa kelas pekerja memiliki tidak ada konsepsi penggunaan permainan. Hanya saja secara kolektif mereka tidak berbagi konsepsi kelas menengah. Namun konsepsi kelas menengah itu selaras dengan konsepsi yang diadakan di sekolah. Memang unit memiliki bukti independen untuk melebarkan masalah yang banyak. Ibu kelas pekerja tidak melihat permainan di sekolah sebagai pendidikan yang penting, sedangkan banyak ibu kelas menengah lakukan permainan dalam mendidik anaknya. Nah, di sini tidak disarankan dalam buku ini menjelaskan bahwa tidak disarankan ibu-ibu menggunakan suatu permainan atau hanya menggunakan suatu permainan untuk menambah atau untuk meningkatkan kognitif atau fantasi seorang anak. Nah, ada cara lain seperti menonton yang sesuai dengan umurnya, dan juga kegiatan lain yang bisa membantu anak dalam meningkatkan kognitif dan fantasinya. Yang kedua, perbedaan kelas sosial dalam merelevansi bahasa untuk bersosialisasi. Ketika anak menengah ke atas, memang mereka seperti yang kita ketahui juga, orang-orang yang berada itu dalam bersosialisasi mereka akan sulit karena dari permainan tadi mereka cenderung melakukan permainan sendiri dalam kamar karena mereka berteman dengan gadget, sehingga untuk bersosialisasi dengan ada orang lain mereka mereka tidak seperti anak-anak yang kelas menengah ke bawah. Nah, di sisi anak-anak kelas menengah bawah mereka sudah
menurut saya maksudnya seperti yang kita lihat bahwa mereka dengan sendirinya bisa bersosialisasi dengan mudah dan beradaptasi dengan teman-teman barunya. Yang berikutnya adalah kekhususan konseptual, kebijaksanaan, dan kognitif sosialisasi dengan referensi khusus pada bahasa. Yang pertama, menyukai definisi abstrak, prinsip yang menentukan kelas. Yang kedua, lebih menyukai definisi konkret yang eksplisit daripada implisit. Yang ketiga, mendukung strategi pemberian informasi dalam menjawab pertanyaan anak. Mereka menghindari jawaban maksudnya di sini bagaimana kita memberikan informasi kepada anak setiap anak bertanya. Yang keempat, mendukung penekanan bahasa dalam transmisi prinsip-prinsip moral dan pengenalan perasaan. Yang kelima, mendukung penekanan bahasa dalam penyampaian prinsip-prinsip yang terkait dengan benda, menunjukkan padanya bahwa bagaimana suatu bekerja, misalnya masak, makan, pokoknya dalam melakukan sesuatu. Yang keenam, lebih suka berbicara sering dengan orang dewasa lain yang tidak spesifik di bidang kognitif. Ini mengarah kita mengasumsi bahwa dunia kognitif menurut Ibu dari hasil penelitian relatif terhadap Ibu dunia kognitif berkembang dan konsekuensinya memberi makan kepada anaknya. Tampak jelas bahwa sosialisasi linguistis anak sangat kritis relevan dengan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman pendidikan seperti yang telah ditentukan. Ada sedikit ketidaksinambungan antara tatanan simbolis sekolah dan itu di mana dia telah bersosialisasi melalui keluarganya. Sedangkan untuk anak kelas kerja ada jeda antara tatanan simbolis sekolah dan keluarganya. Dia adalah kurang berorientasi pada meta bahasa kontrol dan inovasi dan pola hubungan sosial yang melalui yang dia dapat, dan orang tua anak akan mengikuti pola atau apa yang diajarkan orang tua kepadanya. Jika orang tua misalnya mengajarkan dia untuk menghormati orang lain, otomatis juga anak akan mengikuti, walaupun ketika dia sampai di sekolah karena adanya pengaruh dari lingkungan sekolah menyebabkan dia juga bisa mengikuti kelompok berbeda. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bahwa aspek bicara pada anak berusia 5 tahun. Nah, di sini Bernstein 1962 dan Lawton 1964 telah menunjukkan dalam studi remaja tentang kemampuan terukur serupa berusia antara 12 dan 15 tahun bahwa perbedaan kelas sosial terjadi dalam penggunaan sejumlah kategori tata bahasa termasuk kata sifat, yang kata sifat tidak umum dan kata ganti orang, misalnya saya, yang lebih sering digunakan oleh kelas menengah, dan kata ganti orang Anda ya, dan mereka yang disukai oleh kelas pekerja. Nah, di sini menentukan bahwa anak yang berasal dari kelas atas, kelas sosial menengah, mereka cenderung menggunakan bahasa yang formal, bukan bahasa yang formal, tapi bahasa gaul begitu. Seperti yang kita lihat, mereka akan menggunakan kata gue atau lo begitu. Nah, berbeda dengan anak yang menengah ke bawah, mereka akan menggunakan saya karena ketika mereka berbicara dengan orang yang menengah atas, mereka merasa bahwa harus menggunakan bahasa formal yang telah diajarkan oleh guru. Dan ketika mereka melakukan komunikasi dengan orang lain, mereka akan menggunakan bahasa yang baku tersebut. Baik, yang ketiga, aspek berbicara
pada anak yang berusia 7 tahun. Secara luas, Bernstein mengemukakan bahwa interaksi keluarga dalam strata sosial adalah diatur oleh struktur peran karakteristik yang berbeda. Struktur peran keluarga yang berbeda memberi naik ke kode linguistik yang berbeda. Kode linguistik dikirimkan ke anak dalam 4 konteks kritis. Salah satunya adalah konteks regulatif atau kontrol sosial. Dalam tulisan ini dalam tulisan ini di sini lebih mementingkan mekanisme kontrol sosial daripada peran keluarga struktur. Kita akan berkonsentrasi pada mode kontrol yang diakui oleh Bernstein yang seterusnya ke kode-kode linguistik yang diasosiasikan dengannya. Di sini Bernstein membedakan 2 mode kontrol. Yang pertama the mode imperatif dan mode berdasarkan banding. Mode imperatif sangat mirip kelas sosial dan bahasa anak dibanding adalah ke mode power assertive yang diakui oleh peneliti sebelum konsep yang lebih baru. Mendasari perbedaan Bernstein dengan mode berdasarkan kendali adalah kebijaksanaan peran atau kirasan alternatif yang diberikan kepada orang tersebut diatur. Modus imperatif mengurangi keleluasan peran yang diberikan kepada yang diatur. Nah, di sini dikatakan bahwa kode linguistik bikin 4 konteks kritis. Salah satu adalah konteks regulatif, yaitu kontrol sosial. Saya akan menjelaskan kontrol sosial. Orang yang menengah ke atas, mereka akan mengontrol atau setidaknya mereka kurang mengontrol anak-anak dalam dalam pergaulan, dalam berbicara, misalnya itu, karena mereka kita lihat bahwa mereka sibuk dengan bekerja, walaupun tidak semua. Sedangkan pada menengah ke bawah, orang tua akan membimbing anaknya ketika anaknya melakukan suatu kesalahan dalam berbicara atau tidak menghormati orang yang lebih tua, otomatis orang tua akan menegurnya, begitu. Yang selanjutnya adalah dua masalah teoritis. Nah, di sini dijelaskan dialek yang Halliday DKK 1964 mendefinisikan dialek sebagai setiap penutur telah mempelajari variasi tertentu dalam bahasa komunitas bahasanya, dan variasi ini mungkin berbeda sama sekali tingkat dari jenis bahasa lain yang sama yang dipelajari oleh penuturan lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dialek dalam berkomunikasi. Nah, dalam buku ini katakan bahwa letak geografis suatu daerah akan mempengaruhi dialek seseorang. Nah, seperti contoh, kami punya di Manggarai, katanya semakin ke timur orang semakin keras, dan semakin ke barat orang semakin lembut. Dan dalam dialek juga dia akan orang yang tinggal di pantai, dekat pantai, dalam dialeknya dan bertutur katanya berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Misalnya orang yang berada di kota, dalam berbahasa, dalam bertutur kata, lebih cenderung ketika orang pedesaan mendengarnya adalah mereka menyatakan bahwa itu kasar sekali. Padahal orang yang menengah ke atas, mereka merasa bahwa itu karena kebiasaan mereka. Dan ketika orang desa memasuki kota, otomatis dengan sendirinya kita juga mengikuti pola bertutur kata mereka, walaupun awalnya kita merasa bahwa mereka tidak menghargai kita, begitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.